Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar timbulnya penyakit dalam teori roda. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih konsep penyebab penyakit? Menurut Gold Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap tekanan, sehingga timbul gangguan pada fungsi dari sistem tubuh. Kemudian yang berikutnya ada konsep penyebab. Penyebab yaitu di mana konsep ini terdiri dari sebab dan akibat, yaitu di mana sebuah peristiwa kondisi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Jadi sebab harus didahului oleh akibat yang akan menimbulkan penyakit. Kemudian ada teori penyebab penyakit. Teori penyebab penyakit ini terdiri dari beberapa teori, yaitu yang pertama teori contamination yang ditemukan oleh Girolamo Fracastoro pada tahun 1483 sampai dengan 1553, yang disebutkan bahwa penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian yang kedua ada teori Hippocrates. Teori ini menyebutkan bahwa penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan seperti air, tanah, cuaca, dan lain-lain. Namun pada teori ini kedudukan interaksi manusia tidak dijelaskan dan juga tidak dijelaskan faktor lingkungannya yang menyebabkan terjadinya penyakit. Yang ketiga ada teori humoral, di mana penyakit timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang keempat ada teori miasma, di mana penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitar. Yang kelima ada teori jasad remik, di mana pada teori ini jasad remik dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit dan berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Kemudian yang terakhir yaitu ada teori ekologi lingkungan, yaitu di mana manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Kemudian ada konsep dasar penyakit antara lain, yang pertama adalah segitiga epidemiologi, yang kedua ada teori roda, dan yang ketiga ada jaringan-jaringan sebab akibat. Kemudian ada faktor yang dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama ada host yaitu semua faktor yang terdapat pada manusia yang dapat menimbulkan suatu perjalanan penyakit. Kemudian yang kedua ada agen, yaitu suatu substansi tertentu yang keberadaannya diikuti kontak efektif pada manusia yang dapat menimbulkan penyakit. Dan yang ketiga ada environment atau lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia itu sendiri. Kemudian di sini ada konsep dasar timbulnya penyakit dalam teori roda. Dalam teori ini mementingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Model ini menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai sebuah bentuk roda, di mana ukuran komponen roda bersifat relatif tergantung pada masalah penyakit yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam model roda, lingkungan fisik seperti polusi udara, air yang tercemar atau paparan zat kimia beracun dapat berinteraksi dengan faktor genetik seseorang. Kemudian lingkungan sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, atau akses terhadap layanan kesehatan juga dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang terkena penyakit. Kemudian ada penerapan teori roda. Pemahaman tentang teori roda membantu para ahli dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama mengenali faktor-faktor risiko penyakit, di mana dengan memahami interaksi antara host, agen, dan environment dapat diidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko seorang terkena penyakit. Kemudian yang kedua merancang strategi pencegahan, di mana teori roda membantu dalam merancang strategi pencegahan yang efektif dapat menargetkan faktor-faktor risiko yang spesifik. Dan yang ketiga ada mengembangkan program intervensi, di mana program intervensi dapat dirancang untuk mengubah faktor-faktor host, agen, atau environment untuk mengurangi risiko penyakit. Jadi
Kesimpulannya yaitu teori roda merupakan model yang bermanfaat dalam memahami penyebab timbulnya penyakit. Model ini menekankan pentingnya interaksi kompleks antara host, agen, dan environment dalam menentukan resiko penyakit. Dengan memahami model ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.